Oke, di video kali ini gue pengen kasih lihat ke lo kalau gue baru aja beli iPhone di Pasar Loak Kebayoran. Anjay, ini konten yang udah lama parah gak gue bikin. Gue hunting HP ini malam-malam lah, sekitar ya lewat-lewat abis maghrib dikit. Dan gue menyisir tempat-tempat. Nah, sebelum gue lanjut ke unitnya dan kronologisnya sampai gue bisa dapetin handphone ini, gue bakal cerita detailnya dulu. Jadi Kebayoran ini adalah sebuah tempat yang dimana dekat stasiun, di atas ada flyover. Jadi mulai dari ojol, orang pulang kerja, berangkat kerja, pedagang banyak banget. Dan yang paling terkenal buat gue adalah Pasar Loaknya ini cuy. Pasar Loaknya men, nih gua taruh nih di video nih. Lu bisa lihat sendiri di Google Maps. Siapa tahu lu ada yang pengen datang ke situ. Nah, jadi di Kebayoran ini banyak banget yang bisa lu dapetin. Kalau lu datang malam-malam, lu bisa jajan-jajan juga, ya kan. Di situ nggak hanya jual HP-HP aja, lu mau hunting apapun barang-barang bekas, ya kan, helm dan lain-lain itu banyak banget. Memang kalau lu bawa mobil ke sini agak sedikit repot ya, untuk parkiran lu bisa agak nepi dikit lah, agak maju dikit, lu nggak bisa pas banget di tempat gue ambil video ini. Lu bakal ditatot-tatot lah, bakal baret lah mobil lo karena mepet banget soalnya. Yang jelas kalau kesini lebih prefer naik motor aja, saran gue. Nah, sekarang gue pengen cerita kenapa gue bisa dapat unit ini. Jadi ini adalah iPhone 8 yang gue beli di pasar Kebayoran. Ngomongin soal harga, harganya mirip kok kayak harga pasarannya, di atas 1,5 jutaan, harganya hampir 2 juta. Jadi kalau bisa dibilang murah, ya sesuai dengan kondisi lah. Jadi gue cerita dulu deh sebelum gue dapetin unit ini. Unit yang banyak beredar di loakan-loakan Kebayoran itu yang jual-jual HP di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu rata-rata unitnya itu, misalnya apa ya gue bisa bilang ya gini, dia tuh rata-rata kayak LCD-nya itu udah gantian cuy. Misalnya nih kalau lo bisa lihat LCD Android itu rapat kan, yang kalau masih ori itu rapat banget, kayak kayak nggak ada celah gitu. Sampingnya ini bener-bener full, masih kayak nggak renggang. Nah, rata-rata gue waktu gue hunting malam-malam itu kayak ada renggang-renggang yang gue pegang ya, kayak kurang rapat. Samping-sampingnya ada bekas lem-leman. Nah, unit-unit kayak gitu yang bakal sering lu dapetin di sana. Jadi kalau lu hunting handphone di sana, lu bakal dapetin handphone yang mayoritas kayak gitu sih rata-rata. LCD gantian. Terus yang gue lihat bodinya tuh belang, warnanya banyak banget yang bodinya belang ya. Coba tulis juga di kolom komentar buat lu yang udah pernah beli handphone di Kebayoran, biar videonya makin rame komen-komenannya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau dipakai itu biasanya handphonenya tau-tau panas banget. Kelihatan banget itu bekas servisan. Dan gue hunting handphone ini agak sedikit lama karena susah banget nyari barang yang bener-bener barang gitu ya. Tapi bukan berarti jelek ya, bukan berarti jelek-jelek semua. Lo tuh harus hunting, harus teliti biar dapat unit yang bagus. Nah ini dia nih, ini unitnya bagus banget, ini bagus banget. Gue susah banget dapetinnya tuh parah, susah banget. Karena rata-rata unit yang beredar tuh yang kayak gue ceritain tadi. Nah, gue ceritain juga nih spesifik. Oh ya, di Kebayoran juga lu bisa dapetin yang namanya kayak lu mungkin hunting HP sekalian servis. Di situ ada tempat servis HP juga di Kebayoran. Komplit banget ya, kayak all package ya. Lo mau beli apa ya ada gitu di sono. Nah, sekarang gue pengen ceritain kriteria pedagang di sana tuh kayak gimana aja sih. Yang pertama ada yang pure mereka dagang di pinggir jalan aja. Yang kedua yang gue lihat, gue nanya-nanya juga yang dagang, mereka ada yang nyambi sambil dijualin di FB, OLX gitu-gitulah ya. Dan untuk harga itu normal, menurut gue nggak bisa dibilang murah juga ya. Harganya itu sesuai dengan harga pasaran. Bahkan kalau lu nggak jago nawar, lu bisa dapat harga lebih mahal di situ, cuy. Seriusan. Udahlah, cerita-cerita gue mengenai perkebayoran kebayoran udah selesai. Sekarang kita fokus ke handphonenya. Nah, sekarang handphonenya kayak apa sih? Ini adalah sebuah iPhone 8 yang gue beli dengan harga yang normal. Normal senormal-normalnya ya, hampir-hampir kayak 2 juta gitu, berarti normal dong iPhone 8 di tahun 2024 ya kan. Kecuali gue dapat harga 900 ribu misalnya, itu baru murah. Atau 1 jutaan lebih dikit lah, itu baru murah ya kan. Kalau ini hampir-hampir 2 juta juga gue dapat. Untuk kelengkapannya gue dikasih handphonenya aja spesifik, kayak yang headset, kabel dan lain-lain itu ya gitulah ya, nggak perlu dibahas lah. Namanya juga beli di pinggiran. Nah, gue milih tuh yang bener-bener bagus. Memang agak susah ya, tapi bisa dapat barang sebagus ini, lo bisa lihat. Yang pertama gue kasih lihat ke lo,
Ini tuh LCD-nya masih orian, masih ori seori-orinya. Gila, gua kayak emang susah, capek banget hunting pinggir jalan tuh capek parah. Dan lo harus lihat ya, ini LCD masih ori parah nih, gue suka banget unit-unit begini. Dan kalau kita lihat juga True Tone-nya masih on ya. Kalau True Tone itu bisa dimanipulasi ya, lo nggak usah nanya bang kalau True Tone on udah berarti udah pasti LCD ori. Nggak juga, banyak kok LCD KW yang True Tone on. Di sini kalau lo bisa lihat, gue kasih lihat deh kalau kita masuk ke menu setting ya. Bentar. Kita masuk ke menu setting. Lo bisa lihat ini putihnya ini putih-putih semi-semi hangat gini ya. Kalau yang LCD KW mayoritas itu kayak kebiru-biruan. Memang itu banyak terjadi. Dimanapun lo beli iPhone yang seri-seri lawas kayak iPhone 7, iPhone 8, itu cenderung kadang lo dapat LCD yang udah non ori. Itu adalah hal yang wajar karena ya rata-rata orang pakai HP nggak semuanya tuh apik, ada yang jorok ya, berantakan pakai. Jadi wajar kadang LCD-nya retak sama mereka, pecah sama pengguna sebelumnya. Jadi mau nggak mau diganti LCD-nya. Dan the problem is Apple resmi yang benar-benar Apple asli itu belum ada di Indo. Kalau kita servis beginian, misalnya lu punya iPhone jadul retak, misalnya lu bawa ke iBox misalnya, ribet cuy. Mendingan orang lebih suka langsung ke kang servis. Nah, permasalahan di tempat servis mayoritas LCD itu yang grade non ori. That's why kalau lu beli seri-seri lawas kadang ya kita dapat yang non ori, itu adalah hal yang wajar. Makanya saran gue kalau lo mau beli iPhone yang masih baru-baruan gitu, yang masih ori-orian, mulai dari seri-seri yang poni-ponian itu rata-rata masih bisa lah lu dapat yang LCD grade-grade ori ya. Dan ini lu bisa lihat ya, ini LCD-nya masih ori parah, ori banget. Dan untuk fingerprintnya juga masih bisa. Nah, biasanya handphone ini panas nih kalau udah bekas bongkaran. Apa paling gampangnya tuh ngetes nih. Kita standbyin aja gini sambil aktifin kartunya ya kan, sambil dicas naiknya. Gue cas awet, bukan awet ya, bisa dibilang adem nggak panas. Ya udahlah gue sikat, gue beli. Terus untuk kamera juga kameranya jos cuy. Kameranya jos ya. Kameranya jos, lu bisa lihat. Nih kalau buat foto-foto ya masih dapat banget. Dapat banget kayak kayak gimana ya? Gue kayak beli HP resmi anjir ya. Padahal ini beli di pinggir jalan. Tapi huntingnya itu setengah mampus. Huntingnya itu setengah mampus, susah ya. Jadi saran gue buat lo di luaran sana yang mau hunting-hunting HP-HP pinggir jalan, yang pertama lo tuh harus jago nawar. Kalau nggak rugi mendingan lo beli online ya, karena harganya bakal mirip-mirip aja. Ditambah lagi dengan kondisi yang banyak tuh lo harus bener-bener harus teliti dah. Nah kalau kita lihat dari fisiknya ini rapat serapat-rapat ya, nggak ada masalah. Oke lah, mungkin sampai di sini video gue ini lebih ke cerita aja, gue nggak spesifik detail mengenai handphonenya karena bakal gue pakai dulu ya, takutnya ada kenapa-napa. Kalau memang ada kendala, ada sesuatu hal yang terjadi kayak gimana-gimana, gue bakal kasih lihat ke kalian deh, bakal gue update lagi videonya. Tapi so far sampai saat ini handphone masih aman banget, masih nyaman banget sumpah. Handphone ini belum gue bongkar, tapi dari pemakaian aja kayak nggak ada problem sih. So buat lo yang ada cerita juga beli HP di pinggir jalan, coba tulis di kolom komentar. Gue siapa tahu bisa gue bacain ya. Siapa tahu komentar lo bisa inspirasi buat konten gue berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.